Hai Sobat Politik Historia, dunia olahraga sepak bola tanah air tengah bergembira. Pasalnya tim nasional sepak bola Indonesia akan kedatangan 3 pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi untuk membela timnas merah putih dalam ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. 3 nama pemain yang tengah dalam proses naturalisasi tersebut adalah Tom Haye, Ragnar Uratmangun, dan Martin Paes. Ketiganya adalah pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda. Untuk Tom Haye dan Ragnar Uratmangun, mereka berdua memiliki darah keturunan Indonesia langsung yang diturunkan dari kakek nenek atau orang tua mereka. Nenek Tom adalah orang asli Sulawesi Utara yang menikah dengan orang Belanda yang lahir di Solo, sedangkan ayah Ragnar adalah orang asli Maluku yang menikah dengan perempuan Belanda. Berbeda dari Tom dan Ragnar, Martin Paes tidak memiliki darah keturunan Indonesia secara langsung. Kiper klub Dallas FC tersebut lahir dari kedua orang tua beretnis kulit putih Belanda, bukan campuran Indo-Belanda atau asli Indonesia seperti Tom dan Ragnar. Lalu, apa yang membuat Martin Paes disebut pemain keturunan Indonesia kalau dia sendiri tidak punya darah Indonesia atau gen orang Indonesia? Jadi, berdasarkan sumber dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muzar, nenek Martin Paes adalah seorang wanita kulit putih Belanda yang lahir di Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 20 Maret tahun 1940. Nenek Martin Paes pada masa itu dikategorikan sebagai Blijswers. Blijswers secara literal dalam terjemahan bahasa Belanda berarti menetap atau penetap. Jika diterjemahkan dalam konteks sejarah, maka Blijswers adalah orang kulit putih Eropa yang menetap secara permanen atau lahir di wilayah Hindia Belanda dan secara administratif menjadi warga negara Hindia Belanda. Dasar hukum kewarganegaraan Hindia Belanda diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda bagi warga negara non-Belanda tahun 1910 yang menyebut jika warga negara Hindia Belanda adalah mereka yang lahir di Hindia Belanda dari orang tua yang bertempat tinggal di Hindia Belanda atau dari seorang ibu yang bertempat tinggal di Hindia Belanda. Karena nenek Martin Paes lahir di Kediri yang merupakan wilayah Hindia Belanda, maka secara tidak langsung nenek Martin Paes adalah warga negara Indonesia yang merupakan negara penerus Hindia Belanda. Seperti yang kita tahu, Hindia Belanda adalah wilayah bekas jajahan kerajaan Belanda di Eropa yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Blijswers berbeda dengan orang Indo-Eropa atau orang Indo-Eropanen yang memiliki darah campuran antara orang kulit putih Eropa dengan orang asli Indonesia. Meski demikian, Blijswers dan orang Indo-Eropa memiliki status kelas yang sama sebagai warga Eropa di mata hukum kolonial Belanda. Sesuai dengan hukum Undang-Undang Administrasi Hindia Belanda tahun 1854, Blijswers dikategorikan sebagai warga kelas 1 dari 3 kelas sosial yang berlaku di Hindia Belanda saat itu. Blijswers bersama orang Indo-Eropa, pribumi Indonesia yang dianggap loyal dan berjasa untuk pemerintah kolonial Belanda, dan sejumlah investor asing Asia digolongkan sebagai warga kelas pertama dan tertinggi. Lalu, ada orang Cina, Timur Tengah, dan India sebagai warga kelas kedua. Terakhir, adalah orang asli atau orang lokal sebagai warga kelas ketiga, alias warga dengan kelas sosial terendah. Blijswers sebagai warga dengan kelas sosial tertinggi di Hindia Belanda pada masa itu diberi banyak hak-hak istimewa yang tidak didapat warga kelas sosial di bawahnya. Mereka dapat menduduki jabatan strategis di sektor pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan. Para Blijswers juga diperbolehkan memiliki usaha atau industri secara pribadi, seperti perkebunan dan pabrik. Status Blijswers di mata hukum juga jauh lebih istimewa. Mereka akan mendapat hukuman yang jauh lebih rendah dan lunak daripada orang asli atau pribumi atas kasus kriminal atau pidana yang sama. Bahkan, beberapa Blijswers bisa kebal hukum, tergantung koneksi dan kekayaan individu Blijswers itu sendiri. Meski demikian, ada loh tokoh Blijswers yang lahir di Indonesia dan sangat berjasa di bidang penerbangan dunia. Ia adalah Anthony Herman Gerard Fokker. Dari nama belakangnya, kita sudah bisa menebak jika ia adalah perintis dan pendiri dari perusahaan yang memproduksi pesawat terbang, yaitu Fokker. Anthony Fokker lahir di Blitar, Hindia Belanda, tanggal 6 April tahun 1890. Ayah Anthony
Herman Fokker Senior adalah seorang pemilik perkebunan kopi di Blitar. Anthony kecil hanya menghabiskan waktu singkat di tanah Nusantara, karena pada umur 4 tahun, ia dikirim ke kota Amsterdam, Belanda, untuk mendapat pendidikan dan status sosial yang lebih layak. Singkatnya, pada umur 20 tahun, Fokker yang saat itu menjadi mekanik di Jerman, merancang sebuah model pesawat yang dikenal dengan nama Spin atau laba-laba. Fokker sukses menerbangkan pesawatnya itu di Belanda pada tahun 1911. Fokker kemudian kembali ke Jerman dan pada tahun 1912 mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Fokker Aeroplanbau, yang tidak hanya menjual pesawat terbang, namun juga menjadi sekolah penerbangan. Pesawat buatan perusahaan Fokker kemudian digunakan oleh militer Jerman pada Perang Dunia Pertama. Salah satu pesawat tempur terbaik Jerman saat itu adalah Fokker D8, yang diproduksi sebanyak 3.300 unit selama Perang Dunia Pertama. Pasca Perang Dunia Pertama berakhir, Fokker kembali ke Belanda dan sempat merancang desain sebuah pesawat penumpang yang kemudian menjadi salah satu pesawat penumpang terbaik di dunia pada tahun 1920-an, yaitu Fokker Trimotor. Kemudian Fokker pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1926 dan mendirikan perusahaan cabang Fokker di sana. Anthony Herman Gerard Fokker kemudian meninggal pada tahun 1939. Sekian informasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.